Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kedipkan matamu, ting-ting, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kedipkan matamu, ting-ting, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Putar. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Hari ini kita mau memuji, menyembah dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu Kak Angel akan memimpin yel-yel kita. Baik adik-adik, mari semua kita bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan yel-yel kita. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, Sekali lagi glow and semuanya. go. 3G Kids grow, glow and 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 go. Yeay! 3G itu artinya grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids itu untuk K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Ivon akan memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi setiap kami anak 3G Kids Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Yesus, Engkau menyertainya. Haleluya, amin. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tetapi sebelum itu, hari ini ada yang spesial loh. Ada yang tahu tidak hari ini ada apa? Tidak ada yang tahu ya, kakak kasih tahu ya. Hari ini ada adik-adik 3G Kids kita yang akan bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Semua sudah siap? Siap. Are you ready kids? Ready. Let's go! Yeay! Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kedipkan matamu, ting-ting, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kedipkan matamu, ting-ting, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kedipkan matamu, ting-ting, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Putar, 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 cari yang lain. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita akan sama-sama menari bagi Tuhan.
Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Menari dan bersukacita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya, haleluya, bersoraklah. Haleluya, 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 bersoraklah. Haleluya, menari dan bersukacita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Sekali lagi semuanya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya, haleluya, bersoraklah. Haleluya, 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 bersoraklah. Haleluya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 haleluya. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami telah memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang memberi Tuhan. Biarlah dapat berguna bagi pelayanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah, dititipkan ke orang tua, dan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Mari adik-adik kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab Dia selalu bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan terima kasih Tuhan, sebab Engkau selalu menyertai kami di setiap musim hidup kami. Mari adik-adik kita lebih sungguh menyembah Tuhan. Bersama-sama kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang memeluk setiap kita. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita dan bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi semuanya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Handri. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya?
Doa Pak Handri, adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan penuh dengan sukacita. Semuanya sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Baik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini, Pak Handri ajak kita semua sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari baru yang Tuhan beri untuk kami hidup, dan hidup kami pakai untuk beribadah, melayani, mencari Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk ada di hadirat Tuhan dan belajar firman Tuhan. Beri kami pengertian di dalam Roh-Mu yang kudus, biar kami mengerti lewat cerita firman Tuhan, dan beri kami kekuatan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini, Pak Handri mau bertanya, siapa saja yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Masih ingat enggak ya? Oh, semuanya masih ingat, betul sekali. Jadi cerita minggu lalu yang dibawakan atau yang diceritakan oleh Ibu Gembala bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Semua pasti masih ingat bagaimana Bapa yang penuh belas kasihan menerima kembali anak yang hilang itu. Saat anak itu datang di hadapan Bapa meminta pengampunan, meminta belas kasihan, sang Bapa pun memberi pengampunan. Bahkan sang Bapa memberikan jubah yang terbaik, sang Bapa memberikan cincin dan juga kasut menjadi anak-anaknya. Wow, cerita yang luar biasa indah. Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengar cerita firman Tuhan yang berjudul perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita baca nanti, adik-adik baca di rumah Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Jadi suatu hari waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya dan juga orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus pun mulai bercerita, mengajar semua orang banyak melalui cerita dan perumpamaan. Tuhan Yesus bercerita kepada orang banyak tentang kerajaan sorga. Sorga? Surga adalah tempat yang paling indah, tempat yang dikatakan bahwa tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi masalah. Surga adalah tempat tujuan semua anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Siapa yang mau masuk surga? Semua kita pasti mau masuk surga. Nah, cerita perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana ini tujuannya membawa kita semua mengerti bahwa untuk sampai ke surga apa yang harus kita buat. Untuk sampai kepada tujuan apa yang harus kita kerjakan. Nah, Yesus mengajarkan lewat perumpamaan ini. Jadi ada 2 kelompok manusia, 2 kelompok orang yang sedang menunggu, menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sang mempelai berbicara tentang Tuhan Yesus dan gadis-gadis yang menunggu berbicara tentang semua anak Tuhan. Nah, ada 5 gadis yang bodoh dan ada 5 gadis yang bijaksana. Apa maksudnya? Kelompok yang pertama 5 gadis yang bijaksana. Di situ dikatakan bahwa 5 gadis yang bijaksana itu mereka menunggu Tuhan, mereka menanti Tuhan Yesus dengan membawa pelita dan juga minyak, cadangan minyak. Sedangkan dikatakan kelompok yang kedua 5 gadis yang bodoh. Kenapa mereka dikatakan bodoh? Apakah mereka tidak lulus sekolah? Apakah mereka tidak bisa matematika? Apakah mereka tidak bisa mata pelajaran lain? Oh tidak, firman Tuhan menjelaskan bahwa kenapa mereka dikatakan bodoh, karena mereka membawa pelita tetapi tidak membawa cadangan
minyak. Jadi ada dua kelompok yang sedang menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Dan kelompok yang pertama dikatakan sebagai kelompok yang bijaksana dengan menyiapkan pelita dan juga minyak. Sedangkan kelompok yang kedua, kelompok yang dikatakan kelompok yang bodoh karena hanya menyiapkan pelita tanpa menyiapkan cadangan minyak. Apa yang dimaksud dengan pelita? Pelita adalah alat penerang pada waktu itu, adik-adik. Ini gambarnya ada di sini, adik-adik bisa lihat. Pelita adalah alat penerang karena pada waktu itu zaman dahulu belum ada listrik, belum ada HP, belum ada baterai, belum ada senter, belum ada apapun untuk menjadi penerang mereka pada waktu itu. Hanya mereka punya pelita yang bisa menerangi mereka pada waktu malam, pada waktu gelap, sehingga pelita itu menolong mereka melihat arah yang jelas. Mereka bisa melihat, oh ada terang di sana, ada jalan di sini, ada lubang di sini, sehingga pelita itu menolong mereka bisa berjalan dan tidak terantuk dan juga tidak jatuh di lubang. Jadi pelita adalah alat penerang pada waktu itu. Nah adik-adik, dan cerita selanjutnya 10 orang gadis ini, dua kelompok ini, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, gadis yang bodoh dan kelompok gadis yang bijaksana sama-sama menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita semua, waktu semua sedang menunggu Tuhan, kedatangan Tuhan yang kali kedua, hanya ada dua kelompok orang yang menunggu kedatangan Tuhan, kelompok yang bijaksana dan kelompok yang bodoh. Nah, di situ diceritakan setelah mereka tunggu, waktu berganti waktu, menit berganti menit, detik berganti detik, sang mempelai Tuhan Yesus belum juga datang-datang. Akhirnya dikatakan dalam firman Tuhan, mereka semua apa? Tertidur. Siapa yang bisa lihat wajahnya saat lagi tidur? Nah, tidak bisa ya. Semua tidak bisa lihat wajahnya saat lagi tidur. Nah, dikatakan bahwa semua tertidur karena menunggu Tuhan Yesus sang mempelai itu datang kepada mereka. Tiba-tiba saat mereka semua sedang tertidur, ada suara yang berteriak, "Sang mempelai datang! Sang mempelai datang! Sambut dia! Song-song dia!" Tiba-tiba ada suara trompet berbunyi, ada suara sangkakala berbunyi. Sang mempelai datang! Sang mempelai datang! Tuhan Yesus datang! Sambut dia! Sambut dia! Song-song dia! Nah, apa yang terjadi? 10 gadis ini, kelompok gadis yang bijaksana dan kelompok gadis yang bodoh, mereka terbangun dari tidur mereka. Mereka terbangun dan terkejut. Hah? Sang mempelai datang? Wow, ini yang kami tunggu-tunggu. Dan mereka pun mempersiapkan segala sesuatu apa yang mereka bawa sambil mereka menunggu sang mempelai. Nah, 5 gadis yang bijaksana pun mulai membereskan pelitanya, membereskan tempat minyaknya, dan semuanya ready. Bagaimana dengan 5 gadis yang bodoh? Mereka pun mempersiapkan pelitanya, tapi apa yang terjadi? Pelita mereka hampir padam. Pelita mereka semakin kecil, hampir padam. Kenapa pelita mereka hampir padam? Karena minyak yang ada di dalam tempat itu sudah hampir habis. Pada akhirnya mereka 5 gadis yang bodoh ini datang kepada 5 gadis yang bijaksana, dan mereka pun memasang wajah kasihan dan mereka pun meminta minyak.
berikan kami minyak, bagi kami minyak-Mu, karena pelita kami hampir padam. Kami pun mau menunggu Tuhan, kami pun mau menunggu Sang Mempelai. Tapi apa jawab 5 gadis yang bijaksana? Oh, tidak bisa. Kalau kami bagi minyak kami kepada kalian, pelita kami pun pasti padam. Sehingga kita semua tidak bisa menyambut mempelai, atau kita semua tidak bisa menyambut Tuhan Yesus. Saran kami, kalian pergi mencari minyak, pergi membeli minyak supaya pelita kalian tidak padam. Akhirnya 5 gadis yang bodoh itu pun pergi mencari minyak. Tapi apa yang terjadi? Saat mereka pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Tuhan Yesus, Sang Mempelai yang agung itu, datang menyambut mereka. Dan apa yang terjadi? Sang Mempelai mengajak 5 orang gadis yang bijaksana yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Tuhan Yesus. Mereka masuk ke dalam rumah, mereka masuk ke dalam tempat pesta, dan mereka menikmati pesta bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan 5 gadis yang bodoh? Mereka pergi membeli minyak. Waktu mereka datang, mereka didapati pintu. Ternyata waktu mereka sampai di situ, pintu sudah tertutup. Aduh, sedih sekali ya. Siapa yang pernah pulang ke rumah, tapi sampai di rumah tidak ada yang bukakan pintu? Oh, sedih sekali. Sedih waktu sampai di depan pintu tidak ada orang yang bukakan pintu. Sedih sekali. Ini yang dirasakan oleh 5 gadis yang bodoh. Mereka mengetuk-ngetuk pintu, kami mau masuk. Tuan, Tuan, kami mau masuk. Tapi apa kata Tuan itu? Dia bilang, aku tidak mengenal kalian. Pergi, aku tidak mengenal kalian. Akhirnya apa kata Tuhan itu? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, ini menjadi peringatan Tuhan Yesus buat semua kita anak-anak Tuhan yang sedang menanti, yang sedang menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk membawa kita masuk ke sorga, menikmati pesta, menikmati sukacita bersama dengan Tuhan Yesus di sorga untuk berjaga-jaga. Nah, Pak Andri akan jelaskan kepada adik-adik apa yang dimaksud dari cerita ini. Apa itu 5 gadis yang bodoh? Seperti yang tadi Pak Andri sudah bilang, apakah mereka tidak lulus sekolah? Apakah mereka tidak bisa baca tulis? Apakah mereka tidak bisa matematika atau bidang studi lainnya? Tidak. Yang dimaksud dengan bodoh ajaran firman Tuhan hari ini dikatakan karena mereka tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka menyambut kedatangan Tuhan. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana dikatakan mereka bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, pelita dan minyak sehingga mereka siap menanti kedatangan Tuhan. Jadi 2 kelompok orang, ada yang sungguh-sungguh atau orang-orang yang bijaksana, ada kelompok yang kedua orang yang bodoh, itu mereka tidak sungguh-sungguh, mereka setengah-setengah, mereka tidak sungguh-sungguh menanti Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh menunggu kedatangan Tuhan. Akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Apa yang dimaksud dengan pelita dalam pembacaan kita hari ini? Mazmur 119 ayat yang 105 bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita adalah firman Tuhan yang selalu menerangi jalan-jalan kita agar kita tidak terantuk, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak jatuh. Jadi firman Tuhan menolong kita untuk mengenal, melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita karena firman Tuhan itu menerangi kita.
Jadi seperti waktu adik-adik ada dalam satu keputusan, waktu adik-adik ada dalam satu pilihan yang sulit, adik-adik mendengar firman Tuhan menolong adik-adik untuk mengambil keputusan yang sulit. Atau adik-adik berbuat salah, ada satu kesalahan yang adik-adik buat, mungkin adik-adik berbohong pada orang tua. Tiba-tiba terang firman Tuhan itu mengingatkan adik-adik, sehingga adik-adik, aduh tadi aku salah, aku berbohong. Sehingga adik-adik mengaku kesalahan kepada orang tua, sehingga firman Tuhan itu terus menerangi hati adik-adik. Nah, orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama firman Tuhan itu sungguh menerangi langkah mereka. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh, firman Tuhan hanya sekedar pengetahuan. Dia tidak bisa menjadi pelita yang menuntun karena hanya sekedar pengetahuan. Nah, 5 gadis yang bodoh ini tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh merenungkan, tidak sungguh-sungguh melakukan, dan tidak sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, mereka sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, mereka sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dan mereka bertekun berdoa sehingga firman Tuhan itu mereka dapat terus melakukan dalam hidup mereka. Apa yang dimaksud dengan minyak? Nah, minyak berguna untuk menjaga pelita tetap menyala. Adik-adik perhatikan tempat minyak ini dan pelita ini. Jadi minyak dituang di dalam tempat pelita ini sehingga pelita itu tetap menyala. Kalau minyaknya habis, maka pelitanya pun padam. Jadi minyak berguna menjaga pelita tetap menyala. Nah, apa yang dimaksud dengan minyak lewat firman Tuhan hari ini? Jadi minyak adalah tindakan dan perbuatan kita untuk menjaga pelita, yaitu firman Tuhan, tetap menyala, tetap ada, dan tetap berfungsi di dalam hidup kita. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu bisa menjaga pelita terus menyala. Melakukan firman Tuhan dengan setia itu bisa membuat pelita kita terus menyala. Dan jangan lupa berdoa dengan tekun. Itu bisa membuat pelita kita terus menyala dalam menanti Sang Mempelai, yaitu Tuhan Yesus saat Tuhan datang kembali. Kita sampai di kesimpulan terakhir. Jadi 2 poin dalam pembelajaran kita hari ini, adik-adik semua, bahwa ada 2 kelompok orang yang sedang menunggu Tuhan. Kelompok orang yang sungguh-sungguh, atau yang dikatakan orang-orang yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana, mereka menunggu Tuhan Yesus sambil membawa pelita, yaitu firman Allah, firman Tuhan, dan juga mereka membawa minyak. Minyak itu berbicara tentang merenungkan firman Tuhan setiap hari, itu bisa menjadi minyak kita. Melakukan firman Tuhan dengan setia, itu bisa menjadikan minyak kita, pelita kita tidak padam. Dan berdoa dengan tekun, itu membuat pelita kita tidak padam. Nah, ada kelompok yang kedua, atau kelompok yang dikatakan gadis-gadis yang bodoh. Mereka kelompok yang tidak sungguh-sungguh. Mereka setengah-setengah mengikut Tuhan, mempersiapkan diri setengah-setengah, menunggu setengah-setengah, melakukan setengah-setengah, taat setengah-setengah, setia setengah-setengah. Akhirnya mereka pun tidak masuk ke dalam surga karena mereka tidak sungguh-sungguh menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Karena mereka hanya membawa pelita, mereka tidak menjaganya dengan merenungkan firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan dengan setia. Mereka tidak menjaganya dengan berdoa dengan tekun. Nah, ada 2 pelajaran firman Tuhan hari ini, adik-adik. Yang pertama, selalu mempersiapkan minyak dengan baik. Tuhan Yesus di akhir dari perumpamaan ini mengingatkan semua kita bahwa berjaga-jagalah, karena engkau tidak tahu kapan waktu dan harinya tiba. Oleh karena itu, bagaimana kita mempersiapkan pelita kita terus menyala dengan menjaga minyak kita tetap ada.
Bagaimana menjaga minyak kita tetap ada? Yang kedua, jangan pernah menunda-nunda untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu sedang menjaga pelita kita terus menyala. Jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan. Karena hal itu sedang membawa pelita kita terus menyala. Jangan pernah berhenti untuk berdoa dengan tekun. Karena itu sedang membuat pelita kita terus menyala sampai Tuhan datang dan didapati pelita kita tetap menyala. 2 poin kita buat hari ini: selalu menjaga, mempersiapkan minyak kita agar pelita kita tetap menyala. Yang kedua, jangan pernah menunda untuk minyak kita tetap ada dan bisa menyalakan pelita kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke adik-adik, mari kita semua berdoa untuk firman Tuhan, dan Pak Andri akan memberkati adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami mampu memilih menjadi kelompok orang yang sungguh-sungguh menunggu, menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, dengan mempersiapkan pelita kami tetap menyala dan juga cadangan minyak kami tetap ada sehingga minyak kami terus menyala. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jaga anak-anak kami Tuhan, anak-anak 3G Kids, biar minyak mereka terus ada dan pelita mereka tetap menyala sehingga terang itu terus terpancar sampai sang mempelai, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati Provinsi NTT, kami memberkati Kota Kupang. Tuhan Yesus memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh menteri dan jajarannya, Bapak Gubernur, Wakil dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur NTT, Wakil dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota Kupang, Wakil dan seluruh jajarannya. Tuhan Yesus berkati, pakai mereka menjadi alat-Mu untuk membawa bangsa Indonesia, Provinsi NTT dan Kota Kupang mencapai kesejahteraan yang dari Tuhan. Kami berdoa memberkati gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Bapak memberkati gembala kami, Bapak Pendeta Charles, Ibu Lenda dan anak-anak. Tutup bungkus mereka di dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Dan juga berkati seluruh jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang dari yang paling tua sampai anak-anak kami ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa untuk anak-anak 3G Kids yang di rumah. Tuhan berkati mereka, masa depan mereka sungguh ada karena mereka punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang setia dan Bapa yang baik. Berkati pendidikan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka di dalam nama Yesus. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah 3G Kids kami. Tuhan Yesus, kami minta berkat Tuhan mengalir bagi semua kami. Kedangkan tangan-Mu anak-anak dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita semua sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita adik-adik. Jangan lupa firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik harus selalu melakukannya setiap hari. Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. bye. Menarilah. Oh, 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 oh.
oh 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 mana